dididik secara rohaninya bagus, akhlaknya bagus, punya skill. Itu intinya di situ. Oke, sekolah di alam. Sekolah alam. Sekolah di alam. Sekolah di alam. Oke. Sekolah alam biar orang tua nggak konflik. Sekolah alam. Sekolah di alam. Sekolah di alam. Sekolah alam. Sekolah alam. Sekolah di alam. Ini tadi beberapa KL yang ada di atas yang memang sedari tadi itu sudah menanti jawabannya anak-anak. Di sana KL ini beberapa maha ada termasuk maha meremajakan yang di sana menjadi pembicara. Maha meremajakan ini bilang anak-anak akan meremajakan alam. Anak-anak sekolah di sini nanti akan meremajakan alam dan akan membuat seluruh pendidikan di bumi menjadi berubah. Apakah kalian mau menjadi percontohan pendidikan di bumi? Jika kalian menjadi percontohan pendidikan di bumi, segeralah kalian untuk bersama dengan kami dan menciptakan pendidikan yang saat ini sedang kami rancang. Kami hanya ingin kalian menjadi generasi yang memikirkan bagaimana bumi terselamatkan dan setiap ciptaan kembali kepada kami. Segera tentukan pilihan kalian dengan sikap kalian. Sudah. Katanya kalau gitu keluar ini mesti uang mesti apa dari apa namanya bapak tinggi kok keluar kan belum selesai belum lulus. Ya diluluskan di sini Mi ngomong gitu. Sudah. Gitu aja. Oke. Pas aku aplikasi, saya tanya, si responin jenengan yo nopo? Saya senang, bebas, tidak ada di ujung jarimu. Hal itu bisa kamu gapai manakala kamu benar-benar merasakan dan tahu apa yang harus kamu lakukan. Genggamlah tali ini bersama teman-temanmu untuk pembenahan alam, untuk baiknya seluruh alam semesta ini. Jangan anggap ini hal sepele. Ini adalah hal utama. Kewajiban dari para maha untuk menjadikan kalian sejak dini dididik menjadi manusia yang bebas. Itu dari kalian. Kalau dari bapak saya itu sip gitu, ambekan waktu yola nek di sekolah jarang sambung bawa. Iya mas. Kalau kata maha aku itu ben gak koyo wong mati. Jadi kayak kata saya kan gak kata
kamar sih tadi. Iya. Ben kok kita urip. Kalian apa saya Baik. Oke, sip. Dilanjutkan. Ya. Nanti sekolahnya akan diatur, ya, diatur. Mungkin lebih banyak nanti apa yang mendampingi nanti diatur, siapa orang-orangnya yang mendampingi dan siapa yang mendampingi di lapangan juga nanti akan diatur. Dan kita hari ini sudah bebas dengan aneka ragam urusan sekolah-sekolah yang begituan, ya. Sekolah alam, kronologi. Di saat berada di area UTAS, saya terdorong ke tempat kedamaian. Dikasih lihat, tempat kedamaian adalah ruangan yang kecil seperti kamar mandi. Kemudian muncul 3 sosok. Awalnya saya merasa asing, walaupun wajahnya terlihat jelas. 3 sosok yang datang orang yang lebih banyak mengetahui tentang sekolah alam, yaitu 1. Masdir, 2. Jalil pendidik, 3. Jalil kepala alam. Saya bertanya, ini bagaimana? Anak-anak sudah keluar dari sekolah, kemudian mau diapakan ini? Kemudian Masdir menjawab, selamat membangun sekolah alam. Ini akan kita jelaskan tentang sekolah alam. Sekolah alam itu yang kita gambarkan bisa jadi tidak sama dengan sekolah-sekolah yang sudah ada di bumi. Bisa dikatakan tidak sama, atau mungkin sama kalau sudah ada yang membangun setelah ini. Sekolah alam yang dimaksud adalah sekolah rintisan para petugas Tuhan atau petugas alam. Jebolan sekolah alam adalah nantinya yang merintis basicnya seperti itu. Mereka lulus sudah dinobatkan menjadi petugas alam. Apakah sekolah ini ada di bumi? Sekolah ini adalah sekolah dengan isi di dalamnya 80% orang-orang rohani dan 20%-nya orang jasmani. Artinya, sebanyak apapun anak yang datang atau sebanyak apapun tenaga pendidik yang masuk ke sekolah alam itu, mereka semua terdaftar sekolah alam yang sudah disediakan oleh orang-orang rohani. Anak-anak maupun tenaga pendidik, mereka berpeluang menjadi raga orang rohani untuk belajar ke dunia atau menyalurkan bakat ke dunia. Ini sangat mudah apabila mereka-mereka yang masuk dalam sekolah alam itu paham dengan satu pandangan dengan kami. Kemudian Jalil Suci datang dan menyampaikan, saya disuruh datang. Sekolah alam sudah direncanakan, namun gedungnya adalah alam, fasilitasnya adalah alam, fasilitas fisiknya adalah alat-alat yang menunjang alam.
Memang, untuk sekolah alam ini dengan target yang diharapkan itu, maka orangnya harus berdasarkan pada akhlak dan skill atau kemampuan. Atau hal yang dituju adalah dua hal itu tadi, tidak ada yang lain. Akhlak tentu masing-masing orang, baik anak-anak yang terbimbing maupun tenaga pendampingnya, mereka semua adalah objek yang harus menjalankan di skill itu. Jadi tidak hanya anak yang mempunyai akhlak dan skill, tetapi pendamping juga mempunyai akhlak dan skill juga. Artinya sekolah alam ini tidak ada batasan umur. Semuanya sekolah. Siapapun yang akan masuk ke sekolah alam, semuanya sekolah. Tidak terkecuali kami sebagai pendamping Tuhan juga melakukan sekolah alam. Tiba-tiba di depan masjid ada tulisan sekolah alam garis hubung pengembangan alam garis hubung alam jadi. Untuk pertama-tama yang kita perlukan dalam pembahasan sekolah alam adalah siapa-siapa saja yang sudah berkontribusi atau dipersiapkan dalam sekolah alam. Jadi kita masih ke tahap 1 ya. Tahap 1, sekolah alam. Kami mengajakmu ingin menunjukkan gambaran saja. Kamu akan bertemu dengan siapa-siapa saja yang sudah dipersiapkan di sekolah alam. Jalil kepala alam tersenyum. Kemudian datang juga Gugat yang baru saja datang dengan tersenyum. Kalau namanya sekolah alam, berarti harus dekat sekali dengan alam. Tidak bisa suasana itu dirasakan oleh orang-orang. Bisa tidak suasana itu dirasakan oleh orang-orang yang tergabung dalam sekolah alam? Kalau bisa terasakan, wah, hebat. Memang saya akui, jika target itu bisa tercapai, maka sekolah itu belum pernah ada di bumi, bahkan di langit saja itu masih perintisan. Sudah ada. Sekolah alam di langit itu sudah ada. Akan tetapi, yang mempunyai kemampuan bisa merasakan tenaga alam. Bisa merasakan power alam itu yang belum ada di langit. Ini kalau orang bumi berhasil menciptakan, saya akui di bumi dan langit baru satu ini yang turun. Saya kira anak bimbingan Jalil itu sudah menjalankan sekolah alam, tapi kurang terkoordinir saja. Atau mereka tidak menyadari bahwa mereka berada di sekolah alam. Akhirnya, bisa jadi turunlah sebuah sistem atau sebuah lembaga atau sebuah organisasi yang dinamakan sekolah alam. Sebenarnya, sekolah alam itu ya kalian semua. Anak bimbingan Jalil itu ya kalian semua itu sekolah alam. Baru sadar kan? Saya sedikit membantah. Ya enggak lah, kita ini disuruh main-main aja kok. Kemudian Gugat menjawab, untuk saat ini, lahan alam kan sudah ada. Komponen-komponen alam juga sudah ada. Setelah Al-Wa'id itu sudah memiliki gedung-gedung untuk perintisan pembangunan alam. Sekarang alam sudah dihadirkan atau alam sudah punya tempat di masing-masing wilayah seperti di Larian 1, 2, dan 3. Ya, memang ketika sekolah alam muridnya ya tidak ada murid.
isinya ya tidak hanya anak-anak yang baru dipindahkan itu. Isinya itu juga alam. Nanti ada air, ada angin, ada yang lain juga ikut melakukan pembelajaran dengan anak-anak. Anak-anak ini akan berkawan dengan unsur-unsur alam tersebut. Kemudian Jalil pendidik ikut memberikan tanggapan. Ya, mungkin untuk sahabat-sahabat saya ini, Mas Dir, mungkin lebih banyak mempunyai gambaran global terhadap pendidikan yang harusnya ada di bumi. Kemudian, sorry. Ya, mungkin untuk sahabat-sahabat saya ini, Mas Dir ini mungkin yang lebih banyak mempunyai gambaran global terhadap pendidikan yang harusnya ada di dunia. Kemudian sahabat saya, Jalil kepala alam itu sebagai penggambar sekolah itu bagaimana terhubung dengan alam. Sedangkan saya yang menjabarkan tentang skill yang harus dicapai oleh anak-anak. Skill itu akan mudah dicapai manakala rohani mereka aktif. Skill itu mudah dicapai manakala akhlak mereka itu baik. Itu kuncinya. Kalau akhlak masih belum berjalan, maka sulit anak-anak itu mempunyai skill yang hebat. Saat ini, saya masih membicarakan skill yang sangat dasar sekali. Skill yang menunjang kemampuan yang sudah ada dulu, belum skill-skill yang mustahil. Banyak skill yang belum terungkap, padahal manusia itu bisa memiliki skill yang mustahil itu. Tapi saat ini saya katakan yang masuk akal dululah. Seperti skill pertanian. Ya, memang untuk subnya banyak sekali. Tidak hanya skill pertanian, tapi masing-masing skill itu punya tenaga pendidik yang memang harus mengkompetenkan dirinya berada di skill tersebut. Tidak banyak. Masing-masing sub dari skill itu 2 orang saja sudah cukup. Ini hanya misalkan saja. Untuk sub-sub pada pertanian, bisa. Nomor 1 itu sub pengolahan tanah. Pengolahan tanah organik dari tanah yang mengandung bahan kimia diolah menjadi tanah organik. Yang kedua, sub pengolahan pupuk untuk menunjang sub pengolahan tanah. Yang ketiga, sub tanaman atau jenis-jenis tanaman yang disesuaikan dengan tanah. Yang keempat, sub estetik atau keindahan atau kenyamanan bagi tumbuhan untuk ditanam. Estetik ini bukan keindahan untuk dilihat orang, tetapi keindahan atau kenyamanan pada tumbuhan. Apakah tumbuhan sudah dikatakan nyaman atau belum berada pada tanah tersebut? Jadi, pada pertanian adalah proses pemberian kenyamanan pada unsur-unsur alam. Kemudian berikutnya ada skill pembangunan. Memang harus merintis dari bawah terlebih dahulu. Sub pembangunan bisa diawali dengan ikutnya atau tertariknya orang-orang di sekolah alam untuk terlibat dalam misi-misi pembangunan. Mereka paling tidak mempunyai satu peran yang aktif pada pembangunan, dan itu mereka tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi mereka adalah perwakilan dari sekolah alam. Artinya, mereka bekerja dalam pembangunan untuk mempelajari program pembangunan tersebut. Tidak hanya menjadi pelaksana saja. Dari hal-hal kecil, mereka mencoba meningkatkan teknik pembelajaran mereka.
Misalkan, anak-anak yang awalnya mulai belajar untuk mendrati, kemudian mereka memasang bendrat itu, kemudian mengetahui tentang bagaimana penyusunan besi. Selalu ada peningkatan di tiap kerjanya. Jadi bukan hanya sebagai seorang pelaksana saja, dan itu selalu ada pendampingnya. Kemudian berikutnya ada skill arsitektur. Ya, sebenarnya ini tidak hanya berupa arsitektur. Ini berupa seni lukis atau seni menggambar. Desain juga bisa. Misalkan, dia memang mempelajari tentang desain pembangunan, dan mereka bisa menggambar bangunan tersebut. Mereka bisa berkoordinasi dengan tim pelaksana pembangunan juga. Tidak hanya itu, seperti seni melukis. Mereka melukis tentang alam. Apa yang mereka lukis tentang alam? Ya, mereka melukis tentang bagaimana keinginannya alam. Apa yang diinginkan alam, mereka tampilkan lewat sebuah lukisan. Karena yang seperti ini, para jalil berdiskusi denganmu. Kami menyampaikan keinginan kami lewat kata-kata atau lisan, sehingga kamu menyampaikan, tetapi nanti ada teknik penyampaiannya lewat gambar. Dengan adanya gambar atau seni lukis itu akan memperjelas perjalanan jamaah ke depan, atau perjalanan alam ke depan, atau perjalanan bumi ke depannya. Kamu tahu orang-orang yang terlibat dalam misi pemburu hantu? Dengan sebuah penggambaran akan membuat para tim pemburu hantu itu mengetahui bagaimana dia harus mengambil makhluk itu. Dengan adanya gambar itu, akhirnya para pemburu hantu itu bisa mengetahui lebih banyak tentang power-power apa yang ada pada pemburu hantu itu. Sama dengan menggambar. Manusia pun seperti itu. Ketika menggambar objek manusia, maka dia akan menggambar sampai seberapa kekuatan manusia yang dia gambar tersebut. Kemudian berikutnya, skill membaca. Ya, seperti yang kamu lakukan dengan teman-teman itu. Mereka diberi informasi apa di sana, atau diberikan buku apa dari sini, kemudian mereka turunkan di bawah. Untuk orang dapat membaca buku di sini, para manusia-manusia di bumi itu kan tidak semuanya diizinkan untuk membaca buku yang ada di atas. Mereka semua diizinkan, tetapi buku yang mana yang diizinkan untuk mereka baca? Ada buku-buku tertentu yang belum diizinkan untuk dibaca penduduk bumi. Ditakutkan adanya sebuah kesalahpahaman dan dalam pemahaman buku tersebut. Agar dapat mempunyai fasilitas bebas dalam menurunkan buku-buku yang ada di atas, maka akhlak yang harus ada pada diri seorang pembaca, yaitu 5 konsep dasar, menjadi kunci. Terutama bagi penduduk langit untuk memberikan bukunya pada penduduk-penduduk bumi, atau buku-buku Tuhan kepada penduduk-penduduk bumi. Tapi sebenarnya itu semua tidak menjadi patokan. Terkadang Tuhan memang menginginkan bukunya segera dibaca, walaupun orang itu masih belum sesuai persyaratan. Kemampuan membaca semuanya diberi bisa untuk membaca. Hanya saja, tingkatan itu tergantung dengan keyakinan. Kemudian, skill mengetahui kemanfaatan alam. Tahu bukti atau data konkret dari manfaat alam tersebut. Skill ini bisa didapatkan melalui skill membaca, kemudian diaplikasikan.
Ya, seperti informasi-informasi yang telah turun, kemudian informasi itu diaplikasikan untuk bekerja di alam. Seperti kemanfaatan air, angin, tanah, tumbuhan, manusia, dan kemanfaatan-kemanfaatan yang lain yang perlu dicari. Kemudian, Jalil pendidik bertanya kepada Jalil kemanfaatan-kemanfaatan yang lain yang perlu dicari. Kemudian, Jalil pendidik bertanya kepada Jalil-Jalil yang lain. Jalil pendidik bertanya, Aneh nggak sih skill ini disampaikan di penduduk bumi? Kemudian Jalil kepala alam menjawab, ya, kalau mereka yang belum tahu ya dianggap aneh. Sampai kalian nanti menemukan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat di alam ini. Yang dimaksud adalah bahan murni dari alam yang kita tahu manfaatnya. Berikutnya adalah skill olahraga. Subnya ada banyak sekali. Olahraga yang ada di bumi dijadikan sampai menjadi skill yang hebat, seperti sepak bola, berenang, badminton. Mereka betul-betul dilatih. Kemudian skill kesehatan. Ada skill kesehatan rohani, ada juga skill kesehatan jasmani. Dua hal itu saling berkaitan. Skill rohani mempelajari skill jasmani. Skill jasmani juga mempelajari skill rohani. Pada skill kesehatan ini diawali dengan para tenaga kesehatan yang sudah ada di Al-Ghaid, yang saat ini sudah terhubung. Kemudian, skill hubungan masyarakat. Bagaimana cara pandang kita terhadap masyarakat dan bagaimana kita berperilaku kepada masyarakat. Apalagi, sekolah ini belum tentu masuk akal di pikiran mereka. Bagaimana skill hubungan masyarakat ini bisa memberikan arahan terhadap ilmu Tuhan atau kemampuan Tuhan yang telah turun di bumi. Ini juga sangat penting karena hubungan masyarakat juga bisa membawa power Tuhan kepada masyarakat itu. Selanjutnya ada skill kemanfaatan atau daur ulang, yaitu pandai untuk memanfaatkan bahan yang sudah tidak terpakai, seperti bahan olahan yang sudah tersedia. Harapannya apa-apa yang ada di Al-Ghaid bisa dimodifikasi menjadi bahan yang berkemanfaatan tinggi. Harapannya sudah tidak ada sampah. Berikutnya ada skill memasak. Skill memasak ini bagaimana manfaatkan bahan-bahan alam menjadi suatu masakan yang variatif dan bisa bersaing. Artinya, menemukan bahan-bahan yang belum pernah ditemukan oleh masyarakat. Dalam tata boga, yaitu kemanfaatan bahan-bahan alam menjadi bahan dapur. Contoh, penyedap alami, pewarna alami, jamu, pembuatan mie alami. Tidak mengandalkan bahan dari luar karena sudah ada tim pertanian tadi yang akan bekerja sama dengan tim tata boga. Kemudian, skill busana. Seperti yang kalian rintis tentang perekonomian mandiri, yaitu tim Mandaringan. Untuk tim tata busana ini memikirkan kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dipenuhi di jamaah Al-Ghaid itu.
Misalkan, kalau perlu ada sebuah seragam, maka sekelompok ini sudah bisa mengaplikasikan, seperti pembuatan keset, topi, sarung tangan untuk para pekerja, kemudian pampers, pembalut, dan sebagainya. Kemudian ada skill kepemimpinan. Biasanya didapatkan apabila mereka sudah memiliki dan menguasai skill yang lain. Maka otomatis dia memiliki skill kepemimpinan itu. Ada juga skill teknologi. Sekarang sudah dimulai oleh anak-anak yang pandai bermain game. Untuk teknologi memang saat ini saya melihat masih belum ada yang mahir betul. Ya, Udin itu mengawali, tapi belum menguasai. Teknologi itu juga bisa dokumenter, editor, sampai membuat konten menarik di YouTube. Kalau untuk film, itu jangka panjang. Itu merupakan tim teknologi, tapi itu masih hal yang sangat ringan sekali. Lebih dari itu, penguasaan teknologi sampai ke tingkatan menciptakan aplikasi sendiri atau menciptakan game sendiri. Berikutnya yaitu skill detektor. Detektor adalah teman-teman yang sudah mulai menspesialisasikan dirinya dan mengenal Tuhan beserta Jalil. Mereka mulai dimaksimalkan dalam hal detektor. Contoh, mendeteksi angin murni dan angin tumpangan. Bahkan dapat mengarahkan angin ke arah yang benar. Berikutnya, skill kemandirian. Skill kemandirian. Dia melakukan sesuatu, mencoba untuk berangkat dengan kemampuan sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Hal ini menunjang anak agar masing-masing dapat tahu peran yang mereka perankan dengan sikap yang berani. Kemudian, skill kerjasama. Berupa kegiatan atau acara-acara yang dilaksanakan secara tim, mengadakan sebuah kepanitiaan untuk jamaah itu, dan anak-anak yang berada di sekolah alam, merekalah yang melakukan kegiatan atau acara tersebut. Masing-masing skill bisa dimasuki skill kerja yang sama juga. Di masing-masing skill bisa dimasuki skill kerjasama juga. Skill ini termasuk dalam sub akhlak. Sebenarnya untuk akhlak ada tim pemantau sendiri, ada tenaga atau para pendidik yang khusus untuk mendidik dalam hal akhlak. Dan itu bukan berupa penjelasan atau materi, tetapi sudah mulai praktek. Berikutnya, skill musik. Sebelum memulai skill musik, harus sudah sedia alat terlebih dahulu. Ketika alat sudah didatangkan, maka baru bisa menjalankan skill musik. Lalu berikutnya, skill tari. Sebenarnya seperti sebuah kegiatan refreshing saja, tidak menjadi skill utama. Skill tari adalah melakukan gerakan-gerakan yang dapat memperkuat daya pancaran ke alam. Skill teater. Seperti skill tari, skill teater ini merupakan kegiatan refreshing dan menjadi skill yang dapat dimasuki sub-skill yang lain, seperti hubungan masyarakat. Secara komunikasi bisa tampil juga di skill teater, dan skill penguasaan akhlak akan tampil di forum teater. Menurut Mas Dir, kalau begitu, teater masukkan saja pada akhlak. Forum akhlak itu dimasukkan pada teater.
Penguasaan akhlak Penguasaan akhlak atau aplikasi akhlak itu berada di forum teater latihannya, agar anak-anak tidak merasa bahwa mereka ditekankan dalam hal akhlak. Tahu-tahu mereka menjalankan akhlak itu. Dan yang perlu diketahui bahwa tidak semua anak menjalankan seluruh skill itu. Anak-anak berhak memilih atau bebas memilih skill yang mereka mau, dan mereka tidak dipaksakan untuk memenuhi skill yang sudah diberikan ini. Jika anak memilih sub pertanian saja, ya bebaskan mereka untuk memilih sub pertanian sampai mereka betul-betul mahir. Malah di bayangan saya, mereka hanya memilih 2 sub skill saja. Kemudian, Mastir menyampaikan, manusia itu bisa berkembang akhlaknya. Manusia tidak bisa berkembang itu juga karena akhlaknya. Manusia cerdas itu juga akhlak. Tetapi ditekankan bagaimana akhlak yang bermanfaat untuk orang lain. Akhlak diharapkan oleh Tuhan. Seperti yang diusulkan oleh Jalil pendidik tadi, bahwa untuk akhlak akan dimasukkan dalam forum teater itu. Di situ akan lebih banyak mengupas tentang akhlak, tidak hanya mengupas tetapi langsung pada praktek. Dan pengupasannya adalah setelah mereka menjalankan. Jika mereka belum menjalankan akhlak, maka belum bisa diulas akhlak itu seperti apa. Dan untuk mempelajari akhlak itu adalah dengan permainan-permainan rasa. Nanti mungkin akan banyak yang tampil pada forum teater atau skill teater tersebut. Kalau mereka mau menjalankan skill itu, maka skill itu tidak bisa meningkat kalau akhlak mereka tidak jalan. Skill teater atau forum akhlak nanti akan banyak yang memantau. Kemudian Jalil Suci menyampaikan tentang sekolah alam. Jalil Suci menundukkan kepala dan beliau menyampaikan, mungkin kalian mendengar skill dari Jalil pendidik. Itu adalah permainan yang perlu dimainkan. Itu adalah permainan saja. Mohon maaf, saya datang karena disuruh. Ternyata kawan-kawan sedang membahas sekolah alam toh. Saat mendengar, saya tidak jauh berbeda dengan apa yang dipahami tentang sekolah alam. Setelah kalian mendengar dari kawan-kawan tadi, itu masih gambaran umum ya. Gambaran rincinya adalah persiapan fisik yang ada di bawah. Maka skill mana yang lebih cocok untuk diaplikasikan untuk lapangan yang ada di bawah? Oleh karena itu kawanku, tadi Jalil pendidik sudah menyampaikan, menurut saya ada yang bisa dipakai dan tidak bisa dipakai. Ada yang perlu diperinci lagi. Adapun mungkin untuk dapat menyempurnakan perincian tentang sekolah alam, ya, tentu di masing-masing skill itu telah dipersiapkan kelompok-kelompok yang sudah siap untuk melatih kemampuan atau skill yang dimaksud. Kelompok-kelompok itu adalah kelompok rohani dan jasmani. Mereka harus berkoordinasi untuk menyiapkan tentang tempat atau lahan yang ada.
Hasilnya begitu. Iya. Belum rasanya nggih. Ya mungkin teman-teman yang lain belum terlalu memahami sekolah alam ke depan, dan kita masih terpancing dengan ilmu-ilmu yang ada di bawah. Sekolah alam ini ke depan kan untuk kemurnian ilmu Tuhan. Kalau ketika kita lihat dialognya dalil suci dan dalil pendidik, kepala alam, kalau dialognya seperti ini semakin jelas. Semoga teman-teman juga memahami ini dengan baik. Jadi mau membaca, mau membayangkan ke depan sekolah alam ini bagaimana. Harapannya di dunia ini memang sekolah alam sudah ada. Sekolah alam ini mungkin beda dengan sekolah alam yang lain, karena lulusannya memang akan menjadi petugas alam. Kita harusnya sebagai orang tua, kalau anak kita menjadi petugas alam, titipan Tuhan yang dititipkan kamu menjadi petugas alam, harusnya ini lebih bahagia daripada anak kita menjadi pengabdi dunia. Yang ini yang membahayakan. Kalau orang tua kita, kalau kita sebagai orang tua mendidik anak menjadi pengabdi dunia, maka ini kalian sudah ikut campur menyesatkan anak tersebut. Anak harus kembali kepada Tuhan, harus bekerja kepada Tuhan, harus menjadi pekerja alam yang handal. Makanya kalau lihat dialog yang tadi, ini dialog yang luar biasa, walaupun ini masih gambaran global, belum gambaran terinci. Dan ide-ide tadi nanti akan kita wujudkan di bumi ini. Saya harap teman-teman jangan menghambat KL yang mempunyai cita-cita seperti ini. Siapapun harus secara jiwa dan raga fokus pada sekolah ini, karena hasilnya diharapkan hasil yang terbaik yang kita dapatkan. Ada satu pengalaman dari teman-teman sendiri, walaupun di sap-sapan, dia dikasih gambaran bahwa tempat ini nanti menjadi pusat pendidikan di dunia. Ini yang mungkin teman-teman belum sampai tahu tentang informasi seperti ini. Boleh jadi ke depan kita akan mengharapkan seperti itu. Memang ilmu psikologi bisa jadi seperti itu pengalaman di lapangan. Tapi anak-anak di sini sudah sedini mungkin sudah diperkenalkan dengan Tuhannya. Kemungkinan anak-anak di sini mungkin tidak sama dengan anak-anak yang di sana. Boleh jadi anak yang di sini yang masih belum banyak pengalaman rohani mungkin akan seperti di ilmu-ilmu psikologi bawah. Tapi harus kita tahu belum ada psikologi ketuhanan juga ya, atau psikologi ketuhanan yang sangat minim diterangkan. Padahal ini penting, psikologi ketuhanan, perkembangan ketuhanan ya. Kalau dulu kan perkembangan anak kecil, anak balita, remaja, anak dewasa, ada psikologi perkembangan seperti itu. Tapi itu kan berdasarkan penelitian di dunia. Tapi hari ini kita sudah memulai bagaimana perkembangan anak itu sudah dikenalkan sedini mungkin tentang alam, karena dia turun ke bumi karena memang untuk menjaga alam, bukan orang yang kepancing dengan dunia, bukan orang yang terjebak dengan sistem-sistem dunia. Semoga ini juga menjadi wawasan untuk teman-teman semuanya, juga menjadi penyemangat teman-temannya mau diarahkan kemana anak-anak titipan Tuhan. Harusnya sudah saatnya kalian mengembalikan kepada Tuhan untuk dididik oleh Tuhan. Jangan merasa kamu menguasai anak itu. Anak itu miliknya Tuhan. Kalau kalian berperan serta untuk menjerumuskan anak itu, berarti kalian akan berhadapan dengan Tuhan. Begitu menurut saya. Ini harus didengarkan oleh teman-teman semuanya. Cihu.